Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsidaham dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial, hukum, dan moral masyarakat. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang kronis dan berulang, bahkan menjangkau berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan publik. Upaya penanganannya kerap terbentur oleh lemahnya integritas individu, serta rendahnya kesadaran etika dan spiritual di kalangan masyarakat maupun penyelenggara negara. Dalam konteks ini, pendekatan Islam terhadap persoalan korupsi menjadi sangat penting untuk dikaji. Islam bukan sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur tata kelola kehidupan sosial pemerintahan. Al-Quran dan hadis secara tegas melarang tindakan yang bersifat merampas hak orang lain secara tidak sah, termasuk dalam bentuk gulul atau penggelapan, riswah atau suap, dan hianat atau pengkhianatan terhadap amanah. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. Dalam pandangan Islam, korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela karena bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah. Korupsi juga termasuk bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang berdampak buruk bagi masyarakat secara luas. Definisi korupsi dalam Islam. Korupsi dalam Islam mencakup yang pertama, gulul, mengambil harta negara. Hukum korupsi dalam Islam mencakup berbagai aspek. Yang pertama, korupsi termasuk dosa besar karena merampas hak orang lain. Yang kedua, menghancurkan keadilan sosial. Yang ketiga, mengkhianati amanah publik. Hukuman dalam Islam berupa ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan tingkat kesalahan. Definisi korupsi dalam Islam. Korupsi dalam Islam bisa mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada gulul, mengambil harta negara secara diam-diam. Yang kedua ada riswah, suap menyuap. Yang ketiga ada hianat, tidak menunaikan amanah. Yang keempat ada zulm, kezaliman seperti merugikan orang lain. Hukum korupsi dalam Islam. Yang pertama, korupsi termasuk dosa besar karena merampas hak orang lain, menghancurkan keadilan sosial. Yang keempat, mengkhianati amanah publik. Hukuman dalam Islam berupa ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan tingkat kesalahan. Dalam Islam, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum manusia, tetapi juga pelanggaran hukum Allah. Seorang muslim yang beriman harus menjauhi perbuatan ini, karena dampaknya merusak tatanan masyarakat dan mendatangkan murka Allah. Penyebab orang melakukan korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Cara mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, penanaman nilai moral dan agama. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Yang keempat, sistem pengawasan yang ketat. Cara mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, penanaman nilai moral dan agama. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Yang keempat, sistem pengawasan yang ketat. Yang kelima, reformasi birokrasi. Keenam, pendidikan anti korupsi. Dan yang ketujuh, peran aktif masyarakat dan media.